Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Dwi Prasetyo, NBM 1901011176, dari jurusan Pendidikan Agama Islam semester 5 kelas G. Nah, di sini saya akan membuat video tutorial mengenai Microsoft Excel dalam penjumlahan nilai. Nah, tugas kali ini diperuntukkan untuk memenuhi tugas Puskom yang praktikum komputer dari kelas LA20 dengan dosen pengampu yaitu Bapak Budi Sutomo. Oke, langsung saja ya ke tutorialnya. Mungkin teman-teman bisa langsung cek saja ya, bisa lihat secara langsung. Yang pertama, yakni kita masuk ke menu Excel dulu. Menu Excel. Nah, oke. Di sini kita sudah masuk ke dalam menu Excel yang Microsoft Excel yang ini 2017 ya. Nah, dalam penggunaannya kali ini sudah tertera ya nama dan jumlah nilai ya dari setiap mahasiswa, dari nilai tugas, kuis, UAS dan yang lainnya gitu. Nah, nanti kita jumlahkan total HM yaitu huruf mutu, keterangan dan peringkatnya. Nanti kita jumlahkan menggunakan rumus if. Mungkin kita langsung saja ya. Sebelum lanjut ke rumus if, kita terlebih dahulu totalkan semua nilai dari nilai tugas ya, nilai kuis 1, kuis 2, UTS dan UAS. Nah, total. Nah, bagaimana caranya? Mungkin langsung saja kita menggunakan rumus. Yang pertama kita samakan terlebih dahulu, kemudian masukkan buka kurung ya, kemudian masukkan letak dari tugas yang pertama ya, tugas pertama itu 90, berarti tanda di C, kolom C, nomor 7. Jadi C 7. Kemudian dikali ya. Dikali jumlah persenannya ini 30%. Jika tugas pertama berarti 30%. Ya, 30%. Nah, kemudian tutup kurung. Setelah itu ditambah ya, ditambah buka kurung lagi. Kemudian yang kuis 1 berarti 60 dikali dengan 10% ya, sesuai dengan jumlah persennya dan seterusnya hingga ke UAS, ke nilai UAS ini. Oke, kita coba saja ya. Oh ya, ketika kita menggunakan rumus atau masih menempel rumus itu kalau bisa jangan kursornya ini jangan sampai kemana-mana. Cukup yang kita letakkan yang kita tuju ataupun angka-angka yang kita tuju seperti ini ya tadi. Nah, kayak di tugas ini, kemudian di kuis 1 ya yang kolom D buat nomor ke-7. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ya, sama saja. Ini 7% kali 10%. Dan tutup kurung tambah nilai UTS ya, tutup buka kurung 90 dikali 20%, tutup kurung ditambah buka kurung UASnya, nilai UASnya berarti G7 ya dikali 30%. Ini ya, tutup kurung. Kemudian kita enter. Nah, ketemu hasilnya 8,87,4. Kita kemudian tarik ke bawah. Nah, kemudian kita tarik ke bawah. Kita blok ke bawah. Nah, langsung muncul nilai-nilainya. Jadi total semuanya dari jumlah nilai-nilai ini ya. Nah, kalau sudah ketemu ini, bagaimana selanjutnya? Yaitu cara kita selanjutnya yaitu menentukan huruf ya, huruf mutu, HM, huruf mutu. Nah, bagaimana rumusnya? Oke, mungkin langsung saja rumusnya ya. Yang pertama kita if. Maaf, sama dengan if ya.
if sama dengan, kemudian kita masukkan huruf mutu ya, kita masukkan total ini ya, kita masukkan, kemudian lebih sama dengan lebih dari ya, sama dengan lebih dari, lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan nilainya ini tadi. Kalau nilainya di bawah, nah kita samakan dengan kolom ini, kolom yang ini ya. Kalau kita urutan di bawah ini dari 181 sampai dengan kurang 100, kurang lebih 100, kemudian 781. Nah ini di bawah intinya ya. Kemudian kita masukkan angka 81 berarti ya 8. Oke, 81 sama dengan A ya, A karena ini huruf mutunya A ya, kalau satu A, kemudian dapat T, maka kemudian if lagi, rumus if lagi, if lagi kurung, kemudian masukkan H7 nya lagi, nah, H7 lebih dari sama dengan lebih dari sama dengan 71 ya, 71. Terus anunya B berarti B, terus if lagi ya, if lagi, masukkan rumus lagi, kemudian H7 lagi, lebih dari sama dengan 61 C ya, C berarti C. Terus if lagi, if terus H7 lagi, H7 lebih dari sama dengan D ya, D maaf, D dengan maaf 51 berarti D nya D, kemudian D terus langsungnya E aja, maaf, nah, terus tutup kurungnya sesuaikan jumlah buka kurungnya. Jadi ini ada 1 2 3 4, tadi 4, 1 2 3 4, enter. Nah ketemu dia A ya, sama ya, tadi 87 lebih dari 81 berarti A. Oke, kita tarik aja bawah straight, nah jadi ketemu jadinya E A A gitu ya, A B A E 43 berarti E karena kurang dari 51. Oke, ini kan udah ketemu ya, udah ketemu HM sama total ya tadi. Selanjutnya kita cari keterangan ya, keterangannya kita berpatokan dengan ini kolom keterangan. Jika ada salah satu dari komponen nilai tugas kuis 1, kuis 2 ya ini, kemudian UTS dan UAS kurang dari 61 maka tidak lulus. Nah rumusnya apa? Kan di sini jika, berarti kalau jika berarti kita pakai rumus if ya, sama aja. Kita pakai rumus if ya. If dengan ya, kita pakai ini kolom C7, saya nilai tugas C7. Kemudian kurang dari 61 maka tidak lulus. Kemudian if lagi. If lagi tadi C6 berarti yang kuis 1 sekarang 60 nih ya, bagian 60 berarti D7 kurang dari 61 maka tidak lulus. Kemudian kurung, kemudian if lagi, if tadi kan udah di D7, nah yang kuis 1 kan kuis 2 berarti E7 kurang dari 61 maka tidak lulus. Kemudian if lagi ya, kita kurang if lagi, kurung, tadi kuis 2 sekarang kuis yang UTS berarti F
F7, kemudian kurang dari, apabila kurang dari 61 maka tidak lulus. Kemudian if lagi ya, if UAS, nilai UAS F7 kurang dari 61 maka tidak lulus. Kemudian yang belakangnya ditambah kata keterangan lulus. Ya, kemudian tutup kurung. Tutup kurungnya sesuai tadi jumlah ya, berarti 1 2 3 4 5 ya, 5 ya dia. 5 1 2 3 4 5. Enter. Nah, ketemu tidak lulus. Kemudian kita bawahkan, kita ke bawah, ke blok bawah. Ya, dah. Ini kita coba lihat. Tidak lulus karena ada nilai 60-nya kurang dari 61. Kemudian lulus nih, lulus. Nah, karena tidak ada nilai 61 kurang dari 61. Yang tidak lulus lagi nih, tidak lulus lagi karena ada nilai di bawah 61. Karena tadi sudah ketemu keterangan ya, berarti kita lanjut ke peringkatnya, menentukan peringkatnya. Nah, peringkatnya rumusnya sama dengan kemudian if kemudian masuk ke total, kemudian sama dengan lebih dari sama dengan 81, maka kita lihat di kolom tabel HM ya, berapa 81. Oh, sangat baik. Kemudian ditutup lagi, if lagi ya, H7 lagi lebih dari sama dengan 71, maka baik ya, baik. Kemudian if lagi H7 lagi lebih dari sama dengan 61, maka cukup if lagi H7 lebih dari sama dengan 51, maka kurang, kemudian ketik lagi, maka yang terakhir gagal. Nah, kita tutup kurung sesuai jumlahnya tadi. Kita jumlahnya 1 2 3 4. Nah, sesuai jumlah buka kurungnya, berarti 4 juga. 1 2 3 4. Kita enter. Nah, jadi sangat baik. Kita blok langsung ke bawah. Nah, kan sangat baik karena 87 lebih dari 81. Baik karena 77 lebih dari 71. Gagal karena 43 karena kurang dari 51. Kemudian kurang 59,3 karena kurang dari 61. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi mengenai rumus penjumlahan nilai ya, nilai menentukan total HM keterangan peringkat menggunakan rumus if jika ya. Nah, mungkin cukup sekian tutorial dari saya. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian, terutama dalam penggunaan Microsoft Excel ya, Microsoft Excel yang bagi pemula. Ya, semoga bermanfaat. Jika ada tutur kata ataupun dalam praktik tutorial saya ada yang salah, saya mohon maaf sebesar-besarnya karena saya juga masih belajar. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.